Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita bisa meningkatkan potensi diri kita. Di dalam meningkatkan potensi diri kita, kita perlu sadar diri, ada kesadaran diri. Kita perlu meningkatkan kemampuan yang sudah kita miliki dan juga memilih pilihan-pilihan yang cerdas. Dalam meningkatkan kemampuan yang kita miliki, kemampuan energi kemarin sudah kita bahas. Saat ini kita membahas kemampuan mengelola emosi. Kemampuan mengelola emosi. Agar kita dapat meningkatkan potensi diri, kita perlu mengelola kemampuan emosi. Mengelola kemampuan emosi adalah satu pengelolaan emosi kita ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi kegagalan, menghadapi kritik, menghadapi perubahan, dan menghadapi tekanan dengan cara yang positif. Semua hal itu, yaitu kesulitan, kegagalan, kritik, perubahan, dan tekanan, dapat menciptakan stres di dalam kehidupan kita. Dan banyak orang yang menjadi hancur karena tidak mampu menghadapi stres dan tekanan emosional. Banyak orang yang menjadi menyerah, tumbang, bahkan lari, kabur dari kenyataan dan tidak berani menghadapinya. Orang-orang yang mampu mengelola emosinya dengan baik, dia akan masuk ke dalam proses tersebut dan akhirnya dia bisa meningkatkan potensi dirinya. Nah, bagaimana caranya agar kita mampu mengelola emosi dengan benar di dalam kehidupan ini, dan terutama agar potensi diri kita bisa meningkat? Yang pertama adalah di dalam mengelola emosi itu perlu kita ketahui bahwa kitalah yang mengelola emosi kita. Artinya kita perlu proaktif mengelola emosi kita. Jangan justru kita yang dikendalikan emosi, tetapi emosi yang dikendalikan oleh kita. Artinya, orang yang kapasitas emosinya besar atau kuat emosinya, dia aktif mengelola emosinya. Mereka tidak berkata gini, memang ini yang saya rasakan, gimana saya, ini yang saya rasakan. Enggak. Mereka enggak berpikir menjadi korban dari perasaan mereka. Mereka bisa melakukan banyak hal untuk mempengaruhi emosi mereka sendiri. Memang tidak bisa mengendalikan emosi keseluruhan, tetapi kita bisa mengubahnya melalui sikap kita. Kita semua sebagai manusia pernah mengalami kejutan di dalam kehidupan yang kita nggak inginkan. Kita pernah mengalami kebutaan karena hubungan yang negatif. Kita mungkin pernah tumbang karena hal-hal yang nggak terduga. Ada saat-saat ketika kita ingin mengatakan kepada kehidupan ini, kepada dunia ini, kayaknya kok nggak adil ya dunia ini. Namun kalau kita cuma berharap,
kita cuma berangan-angan, kita cuma menolak, kita cuma menangis, kita mengumpat, kita ngomel, kita ngeluh, lalu kita menyalahkan dan menunggu, itu hanya akan membuat kita tetap ada di jurang tersebut. Seharusnya semakin cepat kita bangkit dari syok akibat emosi, lalu kita memprosesnya dan mengambil tindakan, semakin cepat kita bisa pulih dan menjadi kuat secara emosional. Pilihan sebenarnya ada di tangan kita. Kita bisa memilih untuk terus berusaha menguasai emosi kita, atau kita terus dikuasai oleh emosi itu. Jadi orang yang emosinya kuat, mengelola emosinya kuat, dia proaktif mengendalikan emosinya sendiri. Lalu yang kedua, orang yang kuat secara emosional tidak menghabiskan waktu untuk mengasihani diri sendiri. Tidak menghabiskan waktu untuk mengasihani diri sendiri. Orang yang mengeluh itu nggak akan bisa maju. Mengomel juga karena kesulitan itu biasanya jarang bisa maju ke arah yang benar. Ada berbagai macam cara orang menghadapi kesulitan dan berhenti mengasihani diri sendiri. Coba kita ambil contoh dari pertandingan golf. Ada seorang bernama Richard Lee. Dia pemain golf profesional dari PGA. Dalam menghadapi kesulitan dalam karir, dia ngomong gini si Richard. Di awal karir, ibu mertua saya bisa melihat bahwa ketika saya melakukan pukulan yang buruk, saya akan sangat kecewa. Emosi negatif saya mulai memenuhi pikiran dan mempengaruhi permainan saya. Suatu hari, ibu mertua saya berkata gini, Richard, akan ada hari di mana pukulanmu buruk. Semua pemain golf mengalami seperti itu. Selagi kamu melangkah menuju bola, kamu perlu mengambil keputusan. Akankah kamu merasa takut dan mulai memikirkan hal-hal negatif dan membiarkan tubuhmu dikuasai emosi negatif? Atau akankah kamu menerima bola itu dan merasa senang menjadi pemain golf dan menyadari kamu punya kesempatan untuk membuat pukulan hebat? Bila kamu selalu menerima bola itu, kamu akan lebih sering membuat pukulan yang bagus. Gambaran ini sama di dalam kehidupan. Kalau kita lagi mengalami posisi buruk, apakah yang harus kita hadapi? Kita mengeluh posisi buruk itu, atau kita mengambil posisi buruk itu dan melakukan pukulan berikutnya? Kalau pukulan berikutnya kita asumsikan buruk, ya nggak apa-apa, kita terima. Tetapi masih ada kemungkinan kita melakukan pukulan yang baik. Begitulah kehidupan. Jadi jangan kita terlalu mengasihani diri kita sendiri. Bisa saja hari ini kita buruk, besok kita bisa baik atau sukses. Memang sebaliknya, kalau kita hari ini sukses, besok juga bisa buruk. Artinya, memang di depan kita belum tahu. Tetapi kalau kita terlalu mengasihani diri kita sendiri, membuat kita tidak maju dan tidak melangkah. So, itulah dua hal di dalam mengelola emosi dengan baik. Salam mengelola kemampuan emosi dan salam sehat dari saya, Mr. Sojan.